Puji Tuhan, shalom saudaraku. Haleluya. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat beribadah pada malam hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan masih memberikan kita kekuatan. Karena kita percaya di saat kita menyembah Tuhan, ada kekuatan yang baru dalam hidup kita. Amin. Karena itu mari sama-sama kita berbakti beribadah kepada Tuhan. Dan bagi saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah ini melalui live streaming, Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari siapkan hati saudara supaya kita sama-sama diberkati Tuhan. Sebab dalam ibadah ada janji Tuhan yang luar biasa, yaitu hidup yang kekal. Bahkan ada keuntungan yang besar saat kita beribadah kepada Tuhan. Puji nama Tuhan, haleluya. Kita akan mulai ibadah kita saudaraku. Mari kita siapkan hati kita. Mari angkat pujian bagi nama Tuhan. Kita mau memuji kebesaran nama Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari angkat suara kita kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau jiwa. Mari kita katakan, Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian. Haleluya. Oh, Yesus Tuhan dan Allah kami. Amin Tuhan. Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa. Segala
Yesus Kristus. Amin. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu terkasih, sebelum kita menyembah Tuhan, sebentar kita baca firman Tuhan. Kita lihat dalam kitab 2 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-17. Saya baca bersama-sama firman Tuhan ini. Haleluya. Sudah dapat, Ibu? Mari kita baca bersama-sama dalam 2 Korintus pasal yang ketiga, ayat 16 sampai dengan ayat 18. 2, 2, 3 ya. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dan kemuliaan yang semakin besar. Amin. Amin. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji syukur hanya bagi-Mu. Sebab Engkau Tuhan yang layak kami tinggikan, Engkau Tuhan yang layak kami agungkan Tuhan. Pada malam hari ini Bapa, kembali kami datang beribadah kepada-Mu. Semua karena kasih anugerah-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Allah kami yang masih mengasihi kami, yang melimpahkan rahmat-Nya Tuhan, kasih-Nya atas kami Tuhan. Sehingga malam ini boleh kami kembali beribadah kepada-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Mari Tuhan Engkau yang ada, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Urapi setiap hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan. Engkau pakai semuanya Tuhan. Amin. Hamba-Mu yang menaburkan firman, Kau urapi, Kau pakai Tuhan. Dan firman-Mu Tuhan boleh Bapa jatuh di hati kami yang subur Tuhan. Sehingga firman-Mu mengubah hidup kami dan menolong kami. Urapi hamba-Mu Tuhan. Urapi pendengaran kami Tuhan. Haleluya semuanya Tuhan. Baik kepada juga baik yang mengikuti secara siaran langsung live streaming Tuhan, kami berdoa nyatakan kuasa membangun kami, biarlah Tuhan ibadah kami ini Tuhan ibadah yang menyenangkan hati Tuhan, ibadah Tuhan yang sungguh mengagungkan Engkau Yesus Tuhan dan Raja kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami pertaruhkan ibadah ini Tuhan dari awal ke tengah di akhirnya. Biarlah nama-Mu saja yang ditinggikan, nama-Mu saja yang dimuliakan Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan saat ini kami akan memuji dan biar menyembah Tuhan. Biarlah hati kami terbuka untuk memuji menyembah Kau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudaraku, kita siapkan hati kita. Kita mau datang menyembah Tuhan dalam hadirat-Nya. Haleluya. Kami datang Tuhan di hadapan-Mu. Sebab hanya Engkaulah kerinduan kami Bapa. Kami sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari angkat pujian, katakan, kerinduanku datang padamu. Haleluya. Kerinduanku, kami mau datang Tuhan, datang padamu. Allah mulia mawar saron ku cinta. Mari katakan, Kaulah Rajaku. Haleluya. Kau
kuasa Tuhan. Tak seorang pun jua seperti-Mu ya Bapa. Engkau Tuhan yang selalu mengasihi kami. Engkau Bapa yang selalu memperhatikan hidup kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Biarlah segala pujian penyembahan kami berkenan di hadapan-Mu dan menyenangkan hati Tuhan. Itulah yang menjadi kerinduan kami. Terima kasih Bapa. Engkau Tuhan yang bertahta di atas pujian umat-Mu. Tuhan yang berdiam di kemah umat-Nya. Kami percaya ada sesuatu yang baru kami dapati di saat kami menyembah Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Biarlah nama-Mu selalu ditinggikan sampai selama-lamanya. Terpuji nama Tuhan. Kami mau bersorak-sorai bersuka cita di hadapan Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau memberkati kami dengan melimpah-limpah. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk memuji-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan bersyukur. Terima kasih Bapa. Mari umat Tuhan yang mau bersorak-sorai bersama-sama kita katakan amin. Kita masih tetap bangkit berdiri saudaraku, puji nama Tuhan. Kita akan bersuka cita. Haleluya, kita tinggikan nama Tuhan. Barang siapa yang berseru kepada nama Yesus, pasti dia akan diselamatkan. Haleluya. Tiuplah sangkakala di Gunung Sion, sebab hari Tuhan sudah dekat. Haleluya. Haleluya. Tiuplah sangkakala di Gunung Sion. Amin. Sebab hari Tuhan sudah dekat. Mari berbalik. Haleluya. Dengan senap hati Dia mempelai pria penuh kasih. Barang siapa yang berseru, haleluya. Siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Amin. Sebab dari Gunung Sion dan dari Yerusalem keselamatan Tuhan sediakan. Sekali lagi, tiuplah sangkakala di Gunung Sion. Haleluya. Oh haleluya. Mari katakan, tiuplah sangkakala. Amin. Haleluya. Sebab hari Tuhan sudah dekat. Berbalik dan bertobat dengan senap hati. Dia mempelai pria penuh. Barang siapa yang berseru, haleluya. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab dari Gunung Sion dan dari Yerusalem keselamatan Tuhan. Barang siapa yang berseru, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Haleluya. Sebab dari Gunung Sion dan dari Yerusalem keselamatan Tuhan sediakan. Keselamatan Tuhan sediakan. Keselamatan Tuhan. Keselamatan Tuhan sediakan. Keselamatan Tuhan sediakan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Barang siapa yang berseru kepada nama Yesus pasti akan diselamatkan. Amin. Puji nama Tuhan. Saudaraku, saat ini kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik.
Biarlah Tuhan Yesusku pada malam hari ini Engkau menyingkapkan rahasia firman-Mu Bapa. Urapi hamba-Mu yang akan menaburkan firman pada malam hari ini. Biarlah hikmat yang dari tempat maha tinggi menjadi milik hamba-Mu. Bahkan kami yang mendengar Tuhan, urapi pendengaran kami agar firman-Mu itu jatuh dalam bejana hati kami, bahkan bertumbuh Tuhan, berakar kuat dan menghasilkan buah yang Engkau kehendaki. Itulah yang menjadi kerinduan kami Bapa. Kami siapkan hati kami untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Mari angkat pujian untuk mempersiapkan firman Tuhan pada malam hari ini, saudaraku. Mari katakan kepada Tuhan, Yesus Kau kebenaran yang telah menyelamatkan hidup kami. Terima kasih Tuhan, kalau kami hidup hanya untuk menyenangkan-Mu. Terima kasih. Haleluya. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberiku hidup, Kau memberikanku hidup dan menyelamatkanmu. Kau
bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup, kalau ku hidup, ku hidup. Amin. Haleluya. Tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sampai ku hidup bagi-Mu. Aku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan kami yang baik. Kau segalanya bagi kami. Terima kasih. Kami bersyukur buat malam hari ini. Tuhan kembali boleh persekutukan kami melalui ibadah raya kami Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu bagi kami. Kalau kami hidup, kami hanya hidup untuk Tuhan. Selama kami hidup, kami hanya mau menyembah, meninggikan dan mengagungkan Engkau. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu bagi kami. Malam ini kami sudah memuji, menyembah Tuhan, meninggikan Engkau. Dan saatnya kami membuka hati untuk menerima kebenaran firman-Mu yang menjadi sumber kekuatan dalam kehidupan kami. Buat kami mengerti, memahami akan firman-Mu. Itulah pribadi Tuhan, supaya kami mengenal Engkau dengan benar dan tepat. Terima kasih Bapa. Kuasai hati dan pikiran kami. Roh Kudus, Kau bekerja atas kehidupan kami pada malam ini. Sehingga jika ada kami yang lemah, Tuhan berikan kekuatan. Kalau yang sakit, kesembuhan mujizat Tuhan nyata bagi kami. Semua kami mendapatkan berkat yang besar dari Tuhan. Juga umat-Mu yang ikut bergabung bersama dengan kami melalui live streaming juga Tuhan berkati dimanapun umat-Mu berada. Kami yakin dan percaya kekuatan kuasa-Mu akan nyata atas kehidupan kami. Urapi hamba-Mu Tuhan. Dan jika masih ada kekuatan kuasa lain yang coba mengganggu, mengacaukan hati, pikiran, perasaan kami, kami tolak semua itu dalam nama Yesus. Kau tidak bisa menjamah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kekasih jiwa kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Bersama-sama kita katakan amin, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, seluruh umat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Salam. Kita bersyukur buat kesempatan malam ini. Ya, kita kembali boleh dipersekutukan melalui ibadah raya kita. Dan juga saya juga menyapa bagi umat Tuhan yang ikut hadir, yang bergabung bersama dengan kami melalui live streaming. Kiranya salam damai sejahtera dan sukacita boleh mengalir dalam kehidupan seluruh umat Tuhan. Mari sama-sama kita kembali mempersiapkan diri kita untuk boleh diisi ya lewat kebenaran firman Tuhan yang menjadi kebutuhan ya dalam kehidupan kita. Saudara, ya kita lah orang-orang yang sudah dipanggil, dipilih Tuhan, dan untuk kita bisa tetap setia masuk dalam kesempurnaan, dan Tuhan jadikan kita menjadi milik kepunyaannya sendiri. Saudara, supaya kita semua mendapatkan
keselamatan dalam kehidupan kita. Saudara yang kekasih, kita melihat ya, ada banyak orang mungkin menyatakan bahwa ya, dia milik Tuhan ya, atau kepunyaan Tuhan. Nah, tapi kita harus bisa membuktikan ya, dari sisi mana ya kita menyatakan bahwa kita adalah milik Tuhan. Ya, Alkitab telah memberikan catatan, saudara yang kekasih, beberapa poin bagi kita bahwa kita adalah milik kepunyaan Tuhan. Ya. Saudara, yang pertama ya, kalau kita lihat di dalam Roma pasal 8 ya, Roma pasal 8 ayatnya yang ke-9, ayat 9. Saya akan baca kepada kita, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Allah, roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Sekali lagi ya, di bagian B-nya, saudaraku, dan dikatakan tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Ini menjadi tanda yang penting kita harus perhatikan dalam kehidupan kita. Saudara, itu sebabnya bagaimana Yesus menekankan kepada murid-murid ya, untuk mereka boleh menerima Roh Kudus dalam kehidupan kita, dalam kehidupan mereka. Sebab Roh Kudus itu menjadi meterai, tanda kepemilikan Tuhan, bahwa dia milik Tuhan ya. Roh Kudus, saudara, itu menjadi tanda. Tapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus ya. Makanya ini perlu kita pahami ya, sehingga saudara, kita tidak sekedar hanya punya pengakuan, tapi kita harus punya bukti yang membuktikan. Dan kalau Roh Kudus itu dalam diri kita, maka akan terlihat selanjutnya ya. Saya kembali ulang di ayat itu, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam dalam kamu ya. Jadi buktinya orang milik Kristus yang muncul ke permukaan adalah pribadi yang diubah, tidak lagi hidup menurut daging, tapi hidup menurut roh. Saudara, tidak lagi hidup menurut daging, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Kalau kita hidup dalam roh, maka hidup kita harus dipimpin oleh roh. Dalam Galatia dituliskan, kalau kita hidup dalam roh, maka kita harus dipimpin. Galatia pasal 5 ayat yang ke-25. Jikalau kita hidup oleh roh ya, kita hidup oleh roh, maka baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Jadi ada dua indikasi, saudara, yang bisa kita lihat dari permukaan, bahwa orang itu adalah kepunyaan Tuhan atau milik Tuhan. Ya, memang dasarnya adalah mereka memiliki roh Kristus, roh Allah. Tapi manifestasi dalam kehidupan kita bahwa kita memiliki roh Allah, saudara, kita tidak lagi hidup menurut daging, tapi menurut roh. Hidup oleh roh artinya
hidup kita dipimpin Roh. Tidak lagi dikuasai oleh daging. Karena kita tahu siapa yang hidup menurut daging pasti akan mati. Itu Alkitab mencatat, saudara. Tetapi sebaliknya, kalau kita mematikan keinginan daging kita oleh Roh, maka kita akan hidup. Saudara yang kekasih, di dalam ayat 13, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Ya, mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Dan kalau kita melihat bagaimana Tuhan membuat sesuatu rencana yang begitu indah untuk penyelamatan umat manusia, supaya mereka dilepaskan dari hukum Taurat yang membelenggu, yang mengikat mereka, yang membuat mereka tidak pernah bisa lepas. Tidak ada kemampuan dan kekuatan manusia untuk melakukan hukum Taurat, sehingga terus kita dalam tekanan, saudara. Tapi kita bersyukur oleh karena Allah sendiri yang berinisiatif untuk melepaskan kita melalui anaknya Yesus Kristus, sehingga kita bisa mendapatkan Roh Allah itu. Dan Roh itulah yang memerdekakan kita. Kalau kita lihat dalam ayat yang kedua, Roh yang memberi hidup, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Saudara, tidak akan mungkin manusia mampu untuk lepas dari dosa dengan hanya mengetahui Taurat. Mengetahui, justru Taurat itu membuat kita menjadi terbelenggu. Ya. Karena kita tahu, kalau kita pikir mana duluan, dosa atau Taurat. Ya. Duluanlah orang berdosa. Sebelum juga Taurat ada, orang sudah berdosa. Justru dengan munculnya hukum Taurat, dosa semakin nampak, semakin kelihatan, saudara. Sehingga orang terdakwa, dan untuk keluar dari dosa itu nggak sanggup. Makanya dikatakan di dalam ayat yang ketiga, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat, karena tak berdaya oleh daging. Tidak berdaya oleh daging, itu ayat yang ketiga ya, telah dilakukan oleh Allah. Jadi Tuhan yang mengerjakan. Makanya itu ya indahnya kita sebagai orang Kristen. Yang menyelamatkan kita itu Tuhan. Usaha Tuhan. Kalau kita hidup dalam hukum Taurat itu kan hukumnya harus kita melakukannya, baru kita bisa hidup. Ya. Tapi hukum Kristus itu harus hukum dengan iman, ya, iman. Makanya dikatakan dalam firman Tuhan, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Saudara yang kekasih, jadi kalau Taurat beda, ya. Taurat kita coba lihat dulu sebentar, ya. Saya akan katakan kepada kita di dalam, ya. Ya. Iya. Saya akan bacakan kepada kita di dalam Galatia 5. Ya, ini iman.
Maksudnya ya Taurat itu oleh karena perbuatan, tapi Kristus oleh karena iman. Ya, kira-kira seperti itu kalimatnya, seperti itu. Ya. Taurat itu terikat dengan perbuatan. Ya, itu Taurat dengan perbuatan. Orang selamat ya karena melakukan. Dan daging tidak akan pernah sanggup ya untuk melakukan itu. Saudara, tidak berdaya. Ada kata tidak berdaya. Tidak berdaya. Oleh sebab itu maka Tuhan sendiri yang datang, saudara. Ya, Tuhan sendiri yang mengerjakan keselamatan itu kepada kita, melepaskan kita dari segala dosa. Ya. Oh ini kita lihat dulu dari Galatia 3 ayat 12. Ayat 12 coba. Ayat 12. Tetapi dasar hukum Taurat bukan iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Ya, jadi Taurat itu bukan siapa yang melakukannya, bukan iman. Ya, bukan iman. Tapi kalau orang benar akan hidup oleh iman. Itu dalam ayat 11 kan. Ayat 11-nya. Jadi iman. Dan sepanjang kalau kita tidak memiliki roh Tuhan, maka tidak akan mungkin kita mampu untuk melakukan hukum Taurat. Artinya tidak akan ada orang yang diselamatkan. Nah, oleh sebab itu kita kembali dulu ke Roma pasal 8 tadi, ayat yang ketiga. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa. Karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tapi menurut roh. Saudara, jadi Yesus itu mati menggenapi hukum Taurat, sehingga kita nggak lagi terikat dengan hukum Taurat, supaya kita menjadi milik Kristus. Yesus datang ke dunia dan dia mati terhadap hukum Taurat supaya kita jangan lagi di bawah kutuk hukum Taurat, saudara, sehingga kita bisa menjadi milik Kristus. Sebab selama ya ada gambaran yang dipaparkan ya tadi pagi saya sampaikan itu, satu gambaran kalau seorang suaminya belum mati, maka dia masih terikat dengan hukum. Apabila dia menikah, maka dia tetap dianggap berzina. Tapi kalau sudah mati, maka dia lepas dari hukum itu. Andai kata Yesus tidak mati, nah itu dia, ya, tidak mati di kayu salib, kita akan terikat terus dengan hukum Taurat. Maka sampai kapanpun hanya kita berupaya, berusaha, berbuat baik untuk diselamatkan. Sampai kapanpun kita tidak akan selamat. Tapi kita bersyukur bagi Tuhan yang telah mati bagi hukum Taurat. Dia yang telah menanggung dosa dan kesalahan kita. Tuhan sendiri yang mengerjakan lewat anaknya di kayu salib. Di kayu salib. Supaya kita hidup oleh roh. Saudara, hidup dalam kebenaran. Jadi sekali lagi, bukti bahwa kita milik Yesus, milik Kristus, ada roh Tuhan dalam diri kita. Amin. Ada Roh Kudus. Dan manifestasi Roh Kudus itu akan terlihat. Yang pertama, dia tidak hidup menurut daging, tapi hidup menurut roh.
Dia tidak lagi hidup menurut daging. Daging sudah takluk, sudah mati. Kita mati bersama dengan Tuhan Yesus. Daging tidak berkuasa lagi, saudara. Itulah buktinya kita menjadi milik Kristus. Jadi jangan sampai kita mengaku milik Kristus, tapi kita masih hidup menurut daging. Berarti kita belum menjadi milik Kristus, saudara. Dan kemudian hidup kita dipimpin oleh Roh. Telah kita mematikan keinginan daging kita, maka dalam Galatia dikatakan bahwa siapa yang telah menyalibkan dagingnya, ya, yang menyalibkan dagingnya, maka dialah menjadi milik Kristus. Dalam Galatia pasal 5 ayat 24, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan, bukan akan, tapi telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Kalau sudah disalibkan berarti sudah mati. Salib itu kan lambang kematian, ya. Berarti sudah mati terhadap keinginan daging. Saudara, ini yang kita harus bangun dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita sungguh-sungguh menjadi milik Kristus, kita tidak lagi menurut daging, sebab daging sudah disalibkan. Tapi kita menurut Roh, maka kita dipimpin oleh Roh. Dan orang tidak akan mungkin bisa berubah tanpa mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang mengubahkan kehidupan kita. Maka tadi dalam pembacaan firman Tuhan dikatakan, di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan, ada kelepasan. Kalau dalam diri kita ada Roh Allah, saudara, maka dalam hidup kita ada kemerdekaan. Kalau dalam gereja kita ada Roh Allah, maka di gereja kita ada kemerdekaan. Kalau di pelayanan kita ada Roh Allah, maka di pelayanan kita ada kelepasan dan kemerdekaan. Di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Berarti Roh Allah itulah yang memberikan kemerdekaan bagi kita. Dimerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut. Sehingga dosa tidak lagi berkuasa atas kehidupan kita. Dosa nggak lagi berkuasa atas kehidupan kita, saudara. Sudah disalibkan, saudara, sehingga kita hidup oleh Roh. Jadi sekali lagi, tidak mungkin orang bisa diubahkan hidupnya tanpa dipenuhkan dengan Roh Kudus. Makanya mari kita supaya semua tetap menjaga hubungan dengan Roh Kudus. Yang belum penuh Roh Kudus, rindukanlah supaya penuh dengan Roh Kudus, saudara. Kita sudah beberapa kali menyampaikan contoh-contoh dalam Alkitab, termasuk apa yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus ketika mereka belum penuh dengan Roh Kudus sebelum hari Pentakosta dan setelah hari Pentakosta. Itu perubahannya luar biasa, saudara. Mereka bisa menyaksikan banyak mujizat-mujizat, keajaiban Tuhan. Hidup mereka dituntun Tuhan, dipimpin. Mereka tidak bergerak sendiri, tapi mereka selalu berbicara dalam tuntunan Roh Kudus. Membuat satu keputusan pun mereka selalu berkata, menjadi keputusan kami dan keputusan Roh Kudus. Selalu melibatkan Roh Kudus. Dalam setiap kita mengambil keputusan apapun, kita belajar untuk konfirmasi dengan Roh Kudus. Melalui doa, melalui kita menyembah Tuhan, kita mendapatkan konfirmasi dari Tuhan. Sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, itu bukan dari keinginan kita sendiri, tapi betul-betul sesuai dengan kehendak Tuhan.
saudara, sesuai dengan keinginan Tuhan. Mari rindukan ya supaya Roh Kudus memenuhkan hati kita, menguasai kehidupan kita. Saudara yang kekasih, kita bukan hanya menaklukkan keinginan daging kita, tapi jalan hidup kita pun dituntun Tuhan. Dituntun. Kita bukan hanya diubah dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar, tapi hidup kita itu dikendalikan Tuhan, dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara yang kekasih, tadi ayat 25, iya, oke, kepada ayat yang ke-18, 18, dan sebab jikalau apa yang ditentukan Allah, mana tadi? Ayat 18. Ya, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung, tidak tertutup, tidak ada lagi yang menutup kita, yang membuat kita nggak mengenal Tuhan, yang membuat kita nggak memahami Tuhan. Tetapi dikatakan, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarannya dalam kemuliaan yang semakin besar. Jadi perubahan hidup itu tidak berhenti dalam satu batasan. Ya. Sampai tingkat manakah perubahan kita? Apakah kita hanya berhenti tadi mencuri nggak mencuri lagi, tadi berbohong nggak berbohong lagi? Saudara, enggak. Perubahan kita terus, makanya orang bertobat itu setiap hari, setiap waktu, sampai kita menjadi serupa dengan gambarnya, menjadi serupa dengan Yesus, menjadi sama seperti Yesus. Biar ini menjadi tujuan hidup kita, saudara. Dan saya mau sampaikan kepada kita, dalam menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua, kalau kita tidak mempersiapkan diri kita untuk dibentuk, diubah, diproses menjadi serupa dengan gambarnya, kita tidak akan luput dari murka Tuhan yang besar, yang akan menimpa bumi ini. Dalam 2 Petrus dikatakan, kalau segala sesuatu akan hancur sedemikian rupa, maka betapa suci dan kudusnya kamu harus hidup. Itu kan bicara perubahan, saudara. Betapa suci dan kudusnya kamu harus hidup. Jadi yang membentuk kita, yang mengubah kehidupan kita itu lewat kekuatan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang mengubah kita dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Makanya orang yang hidupnya dipenuhkan dengan Roh Kudus akan nampak progres, perubahan yang nyata dari kehidupannya, dari pribadinya, sifatnya, sampai betul-betul sifat-sifat ilahi itu, saudara, semakin terlihat dalam dirinya. Saudara, ini yang Tuhan kerjakan melalui Roh-Nya dalam hidup kita. Kalau Yesus tidak datang, Roh Kudus juga tidak akan menyertai kita. Tapi karena Yesus datang dan kemudian dia naik ke surga, maka Roh Kudus diberikan bagi kita. Dan dengan kematian Kristus, kematian terhadap hukum Taurat yang membuat kita menjadi milik Kristus, saudara, sehingga kita melayani ya dalam pelayanan yang baru, yaitu pelayanan roh.
ada 3 hal yang perlu kita perhatikan ketika Roh Kudus menguasai kehidupan kita. Selain kita hidup dalam Roh, kita juga beribadah dalam Roh dan juga melayani dalam Roh. Itu pasti, saudara. Itu makanya di dalam Roma pasal 6 dulu, coba kita lihat. Roma pasal 6. Coba. Roma pasal 6. Saya akan bacakan dulu pada saudara dari ayat yang ketiga. Jadi ini yang tadi saya sampaikan, ya. Jadi selama suaminya hidup, ia dianggap Roma 7 ayat 3. Jadi selama suaminya hidup, ia dianggap berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Tapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum, sehingga ia bukan lagi berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Apa maksudnya? Ayat 4. Sebab itu, saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain. Siapa itu? Yaitu milik Dia atau milik Yesus. Berarti tadi kita milik siapa? Taurat. Taurat itu akan mengendalikan kita, dan tidak mungkin orang bisa diselamatkan karena hukum Taurat. Lalu kemudian kita lihat dikatakan, saudara, ayat yang ke-5, sebab bahwa kita masih hidup dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita agar kita berbuah bagi maut. Jadi Taurat itu justru malah membuat kita berbuah bagi maut. Tetapi sama-sama kita baca dua ya. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut Roh dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Jadi menurut Roh, melayani menurut Roh, hidup menurut Roh, melayani menurut Roh, ibadah menurut Roh. Itulah yang diinginkan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi hanya kekuatan Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk bisa hidup dalam Roh. Tidak lagi mengikuti keinginan daging. Hanya kekuatan Roh Kuduslah yang membuat kita mampu melayani dalam Roh, beribadah dalam Roh, menyembah dalam Roh. Kekuatan Roh Kudus, saudara. Oleh sebab itu, mari kita buka hati ya, untuk menerima Roh Kudus. Pastikan Roh Kudus ada dalam hidup kita. Roh Kudus itu menjadi harta yang termahal, lebih daripada segala-galanya. Makanya kita lihat Daud berkata, jangan ambil rohmu daripada aku. Berarti bisa nggak orang kehilangan roh? Bisa. Bisa. Kita bisa kehilangan roh Tuhan dalam hidup kita. Jadi kehilangan yang terbesar bukan kehilangan harta. Ketika kita kehilangan roh Tuhan dalam hidup kita. Indikasi, gejala, ya. Kadang sering orang gampang sekali ya memberikan kesimpulan ya, terpapar dengan COVID karena tahu gejala-gejala karena COVID, tahu orang kan ya, begitu agak demam sedikit dibilang reaktif gitu ya, lalu COVID, batuk ya, flu, demam, nah saudara dibilang COVID.
Tapi gejala kerohaniannya yang sudah mulai ditinggalkan Roh Kudus, nggak tahu dia. Udah nggak berdoa lagi, ya. Udah nggak doa lagi, nggak lagi menyala-nyala rohnya dalam melayani. Ya. Gejala-gejala COVID orang tanggap, paham. Tapi gejala kehilangan Roh Tuhan, kita sering tidak memahami. Alkitab mencatat sampai juga Saul dan Simson, apa dikatakan? Dia tidak tahu bahwa Roh Tuhan sudah meninggalkan dia, undur. Dia pikir dia masih kuat, masih hebat. Tapi dia tidak tahu bahwa Roh Tuhan sudah undur daripadanya. Saya berharap kita bisa mendeteksi itu, saudara. Jangan sampai kita kehilangan Roh Tuhan dalam hidup kita. Itu kehilangan yang termahal. Kita boleh kehilangan segala-galanya, tapi jangan kita kehilangan Roh Tuhan. Jangan kita kehilangan Roh Tuhan, saudara. Ya. Saudara yang kekasih, pastikan oleh sebab itu kita belajar terus untuk interaksi. Ya. Kita bersekutu dengan Tuhan melalui Roh-Nya. Latih diri. Sebagaimana kita melihat rasul-rasul setelah dipenuhkan dengan Roh Kudus selalu interaksi dengan Roh Tuhan dalam hidupnya. Itulah hidup yang dipimpin oleh Roh. Tidak mengambil tindakan kebijakan menurut keinginan sendiri, tapi selalu dia konfirmasi dengan Roh. Orang Ethiopia bisa diselamatkan melalui pelayanan Filipus. Itu karena kemampuan dia untuk mendengarkan Tuhan berbicara kepadanya. Ini yang perlu kita bangun terus dalam kehidupan kita. Biar Roh Kudus itu, saudara, tetap tinggal dalam hidup kita. Mengapa Roh Tuhan meninggalkan Simson? Dan kita lihat kekuatannya habis. Dia pikir dia masih kuat, tapi dia tidak tahu bahwa Roh Tuhan sudah meninggalkan dia. Saul juga sama. Saudara, saudara yang kekasih, malam ini pastikan Roh Tuhan masih ada dalam diri kita. Tandai, kenal gejalanya. Kalau sudah tidak ada lagi gairah untuk bersekutu dengan Tuhan, itu gejala pertama. Kedua, kalau tidak ada lagi rasa bersalah ketika engkau berdosa, itu pun ciri-ciri. Ya. Yang pertama, tidak ada gairah untuk bersekutu dengan Tuhan. Yang kedua, tidak pernah merasa bersalah walaupun sudah berdosa. Harusnya kita mulai menyadari akan kesalahan kita. Siapa yang menginsapkan kita? Roh Kudus. Kalau Roh Kudus pergi, tidak ada lagi yang menginsapkan kita. Bukankah Tuhan mengatakan Dia memberikan Roh Kudus kepada kita untuk menginsapkan kita dari dosa dan penghakiman. Tapi kalau Roh Kudus sudah pergi dari kehidupan kita, tidak ada lagi yang menyadarkan. Ada orang nggak berdoa, dianggap biasa-biasa. Kalau dulu kalau nggak doa nggak berani keluar dia, saudara. Nah, sekarang nggak doa pun lompat aja keluar, nggak masalah. Itu sinyal-sinyal yang sudah mulai, saudara. Roh Tuhan itu dah nggak lagi tenang dalam kehidupan kita. Saudara yang kekasih, mari tanggap, pahami
dan mengerti gejala ini. Ya. Supaya Roh Kudus tetap tinggal dalam diri kita. Dan kalau Roh Kudus ada dalam hidup kita, di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kita akan dimerdekakan. Di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan Roh Allah itulah yang kemudian akan mengubah kita dari kemuliaan kepada kemuliaan yang besar. Dan Roh Tuhan itulah yang akan memimpin kita, sehingga kita tidak berjalan menurut keinginan kita. Saudara, apa yang membuat Roh Tuhan tidak bisa bertahan dalam diri kita? Sekali lagi, dosa, kejahatan. Sebab itu, mari kita belajar untuk merendahkan diri, ya, di hadapan Tuhan, supaya kita semua membuka hati kita kepadanya. Saudara, pastikan Roh Kudus menguasai kita. Biarkan selalu terjalin hubungan yang indah dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Dia melalui Roh-Nya. Bagi saudara yang sudah penuh dengan Roh Kudus, tingkatkan terus intensitasnya, bangun terus hubungan dengan Tuhan. Yang belum penuh Roh Kudus, rindukan supaya dipenuhkan dengan Roh Kudus. Saudara, biarlah semua kita sungguh-sungguh menjadi milik Kristus yang berhak untuk mendapatkan ahli waris. Kalau kita adalah anak Allah yang sudah menjadi milik Tuhan, kita adalah ahli waris. Maksudnya yang berhak menerima janji-janji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Kita bangkit berdiri, kita buka hati kita. Kita meninggikan Tuhan. Kita muliakan Tuhan. Haleluya. Kita menaikkan pujian kita bagi Tuhan. Kita muliakan. Haleluya Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku. Terima kasih Tuhan. Penuhi kami dengan Roh. Terima kasih. Jamah hati kami. Ambil alih hidup kami Tuhan. Kendalikan kami. Sadarkan kami. Ingatkan kami. Buat kami memahami dan mengerti isi hati-Mu. Terima kasih. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tetap bersama-Mu dalam naungan Roh-Mu yang kudus. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertai. Mari buka hatimu di hadapan Tuhan. Hati untuk jamah-Mu berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Ku
buka hati, ku buka hati. Amin. Berserah penuh di hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Saudara, mari buka hatimu di hadapan Tuhan. Biarkan Roh Kudus menguasai kita. Masihkah Roh Kudus tinggal dalam hatimu? Masihkah Roh Kudus menyertai hidupmu? Mari bersama-sama kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Biarkan Roh Kudus menguasai kita, mengambil alih penuh kehidupan kita, supaya hidup kita diubah. Kalau kita menjadi milik Kristus, ada Roh Tuhan dalam diri kita, bukti Roh Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak lagi menuruti keinginan daging kita. Taklukkan, lewat Roh kita mematikan keinginan daging kita. Biarkan hidupmu dipimpin oleh Roh Kudus. Haleluya. Oh, Kau Tuhan kami yang besar. Mari kita naikkan pujian ini sekali lagi. Katakan, ku buka hati, ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Ku buka hati, ku buka hati. Amin. Berserah penuh di hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, di altar-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu. Haleluya. Hidup kami, ubah pribadi kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Jamah setiap kami Tuhan, penuhi hati kami, penuhi. Haleluya, haleluya. Ya Rabbal Alamin. Sadarkan setiap kami, ingatkan kami, tuntun hidup kami. Haleluya, haleluya.
Sucikan kami, layakkan kami. Roh Kudus, penuhi kami, penuhi kami. Kirabasi, ya Rabbana Rabayasi, Kirabayasa Rabayasi. Ubah pribadi kami, Roh Kudus, jamati kami. Ya Rabbana Rabayasi, Uriyabana Rabasi, Kirana Papa. Haleluya, haleluya. Haleluya. Jamah kami Tuhan. Iradarabashi. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mohonkan kemurahan-Mu, memulihkan keadaan kami. Jangan biarkan kami jauh dari hadirat-Mu. Tanam kami, meteraikan kami di hati-Mu. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Dirabasi, Irabasandarabayasi. Haleluya. Terima kasih. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau, amin. Kemenangan terjadi di, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di kemenangan terjadi di pemulihan terjadi di sini. Haleluya.
Haleluya. Tuhan pulihkan kami, Tuhan jamah setiap kami. Haleluya. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Berbicaralah Engkau bagi kami, berfirmanlah Engkau bagi kami secara pribadi. Nyatakan kehendak-Mu, nyatakan rencana-Mu atas hidup kami, nyatakan apa yang Kau inginkan dari hidup kami Tuhan. Ajari kami, ajari kami Tuhan. Irabaya sadara ramayasti, Riyakata dararamu, Iriyararamase. Nyatakan keajaiban-Mu bagi kami. Pulihkan hidup kami. Kami tidak sanggup hidup tanpa-Mu Tuhan. Pria kata darah Yesus, pria kata darah Yesus. Jamahan-Mu, jamahan-Mu yang kurindukan, jamahan-Mu, haleluya. Saat kita menyembah, kuasanya bekerja atas kehidupan kita, memulihkan kita, menyembuhkan setiap penyakit dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mengubah hidup kami dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Ubah kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Lawan setiap pribadi lepas pribadi dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Engkau memberkati, Engkau memberikan kami kemenangan. Kami orang-orang yang telah dimerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut, sehingga dosa tidak berkuasa lagi atas kehidupan kami. Ketika kami melangkah ke jalan yang salah, Engkau insafkan dan sadarkan kami Tuhan. Engkau meluruskan jalan kami. Ketika kami rindu bersekutu dengan Tuhan, ketika kami menyadari akan kesalahan pelanggaran kami, itu faktanya bahwa Roh Tuhan ada dalam diri kami. Roh Kudus masih ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa.
Kami bersyukur kepada-Mu. Berkati kami semua malam ini. Tidak satu pun kami Tuhan lewatkan. Tangan Tuhan yang luar biasa menjamah kami, baik umat Tuhan yang ada di rumah, juga Tuhan jamah yang mengikuti live streaming ini. Tangan Tuhan yang luar biasa juga menjamah mereka. Jika ada yang lemah, Tuhan kuatkan. Jika ada yang sakit juga Tuhan sembuhkan. Dalam nama Yesus, pemulihan terjadi atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Meteraikan firman yang sudah kami dengar dalam hati kami. Dan biarkan Roh Kudus yang mengambil alih penuh kehidupan kami ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Bersama-sama kita katakan amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Saudara, saatnya kita akan mempersiapkan persembahan kita bagi Tuhan. Kami kembalikan kepada pemimpin pujian. Puji nama Tuhan, saudaraku. Kita diberkati Tuhan, amin. Haleluya. Saat ini kita mau memberi kepada Tuhan. Mari terlebih dahulu sebelum kita memberi kepada Tuhan, mari kita angkat persembahan kita dan kita berdoa kepada Tuhan. Biarlah persembahan ini berguna bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa dalam surga, sungguh kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Engkau telah Tuhan pimpinkan ibadah kami ini ya Bapa. Dan terima kasih Tuhan buat pencurahan Roh Kudus-Mu pada malam hari ini. Kami telah dipenuhkan oleh Roh-Mu Tuhan. Dan biarlah kami hidup dipimpin oleh Roh-Mu. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Berkati terus hamba-Mu Bapa. Pakai Tuhan hikmat yang daripada Tuhan menjadi milik hamba-Mu. Engkau memberkati keluarga hamba-Mu, pelayanan hamba-Mu Tuhan. Engkau tutup bungkus hamba-Mu dengan kuasa darah-Mu. Biarlah kesehatan kekuatan yang baru senantiasa menjadi milik hamba-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dan kami angkat tangan persembahan kami ini Tuhan. Biarlah berguna bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkatilah tangan-tangan yang memberi. Apapun pekerjaan dan usaha kami percaya Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, bahkan anak-anak kami yang masih dalam keadaan studi, Tuhan memberkati. Cukupkan apa yang mereka perlukan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami memberi dengan sukacita dan kami memberi yang terbaik bagi-Mu. Syukur Tuhan, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan berikan persembahan kepada Tuhan. Mari kita angkat pujian bagi nama Tuhan. Seperti pelangi sehabis hujan. Haleluya. Jalan hidupku tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih-Mu nyata padaku pada waktu-Mu yang tepat, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setiamu Tuhan.
Segala itu tetap kita serahkan kepada Tuhan. Dan saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Jalan hidupku tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih-Mu nyata padaku pada waktu-Mu yang tepat, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setia-Mu Tuhan. Di balik lukaku telah menanti harta yang tak ternilai. Seperti pelangi kami serahkan hati-hati. Seperti pelangi sehabis hujan. Itulah Amin. Setiamu Tuhan. di balik lubangku Telah menanti harta yang tak ternilai. Harta yang tak ternilai. Harta yang tak ternilai. Harta yang tak ternilai dan abadi. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Engkaulah harta kami yang tak ternilai dan abadi. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat kebaikan-Mu bagi kami. Buat kesabaran Tuhan adalah kesempatan bagi kami untuk terus memperbaiki diri kami dari waktu ke waktu sampai kami diubah menjadi serupa dan segambar dengan Engkau. Terima kasih, kami bersyukur buat karya Tuhan dalam kehidupan kami. Semua Engkau kerjakan untuk kepentingan kami Bapa, untuk menyelamatkan kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu. Kami berterima kasih buat kebaikan Tuhan. Ajari kami untuk senantiasa berjalan sesuai dengan tuntunan-Mu. Pimpin hidup kami, pimpin langkah kami, supaya kami Tuhan sejalan dengan Engkau, seirama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Berkati kami semua, seluruh umat-Mu yang ada pada saat malam hari ini, dan yang juga ikut bergabung bersama dengan kami. Tuhan juga berkati, khusus bagi yang lemah Tuhan kuatkan. Dan ada yang sakit juga Tuhan sembuhkan setiap penyakit. Khususnya kami berdoa buat Ibu Rina Setepu, supaya juga Tuhan pulihkan kesehatannya, Tuhan sembuhkan penyakitnya dalam nama Yesus. Sehingga kami di hari-hari yang akan datang kami boleh kembali bersama-sama untuk beribadah kepada Tuhan, memuji, menyembah dan memuliakan Tuhan. Terima kasih, dan segala pujian, segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari angkatlah kedua tangan dan terimalah berkat daripadanya. Biarlah kasih daripada Allah Bapa dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang menyertai kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di
Tuhan Yesus memberkati kita. Kiranya ibadah malam ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Dan sampai berjumpa kembali. Shalom. Oh. Ya, ada rencana untuk pengumuman